السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Yang dimana kita masuk pada pembahasan keutamaan menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana yang kita pahami bersama, di dalam Islam orang yang sakit itu sangat dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Berbagai macam fadail, berbagai macam keutamaan didapatkan oleh orang yang sakit, dengan catatan, dengan syarat dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut, ya, dengan syarat dan catatan jika dia tersebut bersabar dan menerima keputusan Allah Jalla wa Ala dan ridha akan takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasannya keadaan seorang muslim, siapapun dia, baik dia laki ataupun perempuan, kondisi dan keadaannya selalu baik dan selalu bagus dan selalu mendapatkan fadilah dan keutamaan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin tersebut, seluruhnya bagus dan baik, dan tidak didapatkan, ya, kebaikan dan keutamaan tersebut kecuali kalau dia memang seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia tersebut mendapatkan kebahagiaan, kesenangan seperti sehat wal afiat, maka dia bersyukur, dan bersyukurnya dia tersebut bersama dengankan hasanat dan pahala. Begitupun sebaliknya, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan musibah, ujian, ya, seperti ujian sakit misalnya, dia mendapatkan musibah dan mengalami sakit, dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, maka bersama dengankannya adalah hasanat dan pahala.
Banyak sekali keistimewaan dan keutamaan orang sakit ini bagi dia yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dan bagi dia yang betul-betul sabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dan ridha apa yang ditakdirkan atasnya. Yang pertama, keutamaan orang sakit tersebut, dengan sakitnya itu adalah menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang dimana apapun yang dialami oleh orang muslim, ya, seperti lelah, capek, rasa galau, sedih, bahkan kakinya terinjak duri, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Termasuk juga keistimewaan dan keutamaan orang yang sakit, jika dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, itu akan menambah hasanat dan pahalanya. Allah Jalla wa'ala memberikan pahala untuk dia dikarenakan sabarnya dia untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala ketika tertimpa sakit, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Termasuk juga dengan sakitnya dia tersebut, Allah Jalla wa'ala meningkatkan derajat dan martabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nah, jika sekiranya sebab sakit tersebut dia meninggal dunia, maka itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung, ya, kepada seorang wanita, yang dimana wanita tersebut sakit parah, sakit yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad membesuk beliau tersebut, Nabi Muhammad SAW ketika bertanya saja, bibir beliau itu bergetar, seakan-akan beliau merasakan rasa sakit yang dialami oleh itu perempuan. Subhanallah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, kaifa tajiduki, bagaimana keadaan kamu, perempuan tersebut cuma mengatakan, semuanya baik, semuanya bagus ya Rasulullah, walakin arju minallah, tapi aku berharap dari Allah Jalla wa'ala, atau berharap kepada Allah Jalla wa'ala, dengan sakitku ini Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku. Dengan sakitku ini, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan jannah dan surga untukku. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sabruki iya kaffarahullah jami'a khatayaki, dengan kesabaran engkau seperti ini menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosamu, dan Allah Jalla wa'ala memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Disebutkan ada seorang perempuan namanya Ummu Zufar. Ummu Zufar ini diuji dengan ujian mendapatkan sakit sorak. Sakit sorak itu, ya, seperti penyakit ayan. Kalau sudah terkena penyakit ayan tersebut atau penyakit sorak tersebut, tanpa sadar beliau tersebut lepas pakaian, telanjang, bugil. Beliau malu tentunya sebagai seorang wanita, khawatir auratnya tersebut dilihat oleh laki-laki yang tidak layak untuk melihatnya. Datang kepada Nabi SAW agar Nabi Muhammad mendoakan beliau. Kemudian kata Nabi SAW, pilihannya satu di antara dua ini, in sabarti falakil jannah. Pilihan yang pertama, jika anda bersabar akan sakit yang Allah Jalla wa'ala ujikan kepada engkau yang seperti ini, maka untuk engkau adalah surga, jannah.
jaminan surga. Tapi aku bisa saja, kata Nabi SAW, untuk mendoakan engkau agar Allah Jalla wa'ala mengangkat penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Apa pilihan engkau wahai Ummu Zufar, kata Nabi SAW. Kata Ummu Zufar, qalat asbir ya Rasulullah, aku bersabar menerima apa yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan untukku. Aku sabar akan takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan aku. Jika sekiranya aku mendapatkan penyakit ini, ya, atau penyakit ini timbul dariku, tolong doakan aku agar jangan sampai aku ini melepas pakaianku. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, setiap kali beliau terpapar atau timbul penyakit, ya, sorak tadi atau ayan tadi, beliau tidak pernah lagi lepas pakaian. Subhanallah. Dan ini salah seorang perempuan yang ada jaminan apa? Surga. Artinya dengan seseorang sakit, kemudian takdirnya sebab sakit tersebut dia meninggal dunia, maka apa? Itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menganugerahkan husnul khotimah untuk dia. Apapun sakitnya, di zaman Nabi SAW yang terkenal penyakit ta'un, ya, ada penyakit sakit perut juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, man yaqtulhu batnuhu lam yu'adzab fi kubrihi. Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri, maka dia tidak bakalan diazab, disiksa di alam barzahnya. Subhanallah. Dan salah satu orang dianggap mati syahid atau husnul khatimah ketika dia tersebut meninggal dengan sebab perut, ya, entah usus buntu, entah liver, atau berkaitan dengan perut lainnya, ya. Zaman sekarang ini berbagai macam penyakit ada, ya, berkaitan dengan perut tersebut, termasuk mah, ya, mah akut misalnya. Di zaman dulu juga terkenal namanya sil, seperti penyakit paru-paru basah, atau mungkin bisa diartikan TBC. Kata Nabi SAW, as-sillus syahadatun. Jika seseorang meninggal dunia dikarenakan sebab sakit TBC tadi, maka dia dianggap mati syahid. Subhanallah. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, ya, penyakit dzatu dzambi. Ini seperti tumor. Juga apa? Syahadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian komentarnya para ulama, apapun sakitnya jika dialami oleh seorang muslim dan orang muslim tersebut menerima apa yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan untuknya, dan dia bersabar akan takdirnya Allah Jalla Jalaluh, dan sebab itu dia meninggal dunia, maka itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menganugerahkan husnul khotimah untuknya. Sehingga fadilah yang kelima kita katakan, jika sebab sakit tersebut dia meninggal dunia, insyaallah biiznillah Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan jannah dan surga untuknya. Dan subhanallah, salah satu hak orang sakit yang wajib untuk kita tunaikan adalah membesuknya, ziarah kepadanya, berkunjung kepadanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya itu ada 6 hal. Dalam riwayat Barra bin Azib disebutkan ada 7 hal. Salah satunya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita yang muslim ini sakit, maka hendaknya kita tersebut apa? Membesuknya. Kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram, ketika ditanya tentang masalah hak itu kata beliau sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk diabaikan dan ditinggalkan. Itu hak. Artinya kita dengar saudara kita sama muslim sedang sakit dan kita mengerti banget siapa dia, bahkan bisa jadi dia tersebut teman dekat kita atau bisa jadi dia tersebut kerabat dekat kita, maka berkunjunglah kepadanya, besuklah dia. Pahalanya luar biasa.
kalau di dalam hadis kita ini atau di dalam pembahasan kita ini pada pembahasan yang ke-12 dari bab yang kedua dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata akhahul muslima aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlisa, barang siapa yang pergi membesuk atau menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ia seperti bertamasya di dalam surga sambil memetik buah-buahan surga sampai ia duduk dengan orang yang sakit tersebut. Jadi jalannya kita ini untuk membesuk orang yang sakit, kita belum sampai ini ceritanya. Itu seakan-akan kita berada di dalam surga sambil memetik buah-buahan surga. Subhanallah. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah, apabila kita sudah sampai di rumah orang sakit dan duduk bersama dia, dalam artian kita berada satu ruangan dengan orang yang sakit tersebut, maka dia tersebut diliputi oleh rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa ala. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Jika sekiranya kita ini membesuk orang yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai datangnya petang hari. Maksud salawatnya malaikat kepada orang-orang yang suka membesuk orang yang sakit adalah mendoakan agar Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita yang sedang membesuk orang yang sakit. Allah Jalla wa ala memberikan berbagai macam kebaikan untuk kita, seperti diampuni dosa, diberikan rahmat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, 70.000 malaikat mendoakan kita agar kita diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa ala, dan diberikan berbagai macam kebaikan. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Jika kita membesuk orang yang sakit tersebut di petang hari atau di malam hari, maka 70.000 malaikat tadi bersalawat kepada kita sampai datangnya pagi hari. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3098, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1442. Dan tentunya banyak lagi keutamaan dan keistimewaan orang yang sakit tersebut. Naam, kita akan mengupas dan menuntaskannya pada pertemuan kita kali ini. Dan perlu dipahami ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, membesuk orang yang sakit, ziarah kepada orang yang sakit, kunjungan kepada orang yang sakit, hukumnya adalah fardu kifayah. Jika saudara kita sesama muslim sedang sakit, tadinya asal mula setiap individu kita ini wajib untuk membesuknya, wajib untuk berkunjung kepadanya, untuk memberikan spirit dan semangat untuk dia. Tapi jika sekiranya sekelompok dari kita ini atau sekelompok dari kaum muslimin ini sudah membesuknya, maka gugur kewajiban tadi sebatas sunnah saja. Apa istilahnya itu Bapak dan Ibu? Fardu kifayah. Naam. Artinya jika salah seorang muslim sakit, tidak semua muslim lainnya harus menjenguknya. Akan tetapi cukup sebagian dari mereka saja menjenguknya, maka sudah gugur kewajiban tadi. Tapi jangan sampai tidak seorang pun yang menjenguk saudara muslim yang sakit tersebut. Salah satu sisi akhlak yang sangat penting yang Rasulullah SAW berikan perhatian khusus kepada orang yang sakit,
yaitu akhlak dalam membesuk dan menjenguk orang yang sakit. Telah banyak datang dari perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjenguk dan membesuk orang yang sakit. Salah satunya di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Qala, berkata Barra bin Azib, amarana Rasulullah SAW bisab'in. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita 7 hal. Salah satunya dari 7 hal tadi adalah amarana bi'iyadatil marid. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membesuk orang yang sakit. Bahkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imul ja'i'a wa udul maridha wa fukul 'aniya. Berikanlah makan orang yang lapar, besuklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul maridha wamshu ma'al janaizi tudzakkirkum al-akhirata. Jenguklah dan besuklah orang yang sakit dan iringilah jenazah sampai ke pemakaman. Hal itu dapat mengingatkan kita semua dengan akhirat. Ya, mengingatkan kalian atau mengingatkan kita dengan akhirat atau kematian. Nah, dan disebutkan salah satu keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang nama aslinya Abdullah bin Utsman, kebiasaan beliau di setiap hari beliau itu apa? Membesuk orang yang sakit. Bayangkan beliau cari. Dan kita sebenarnya sanggup dan mampu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masalahnya bagi kita ini, kita baru membesuk kalau sekiranya orang itu kita kenal. Yang kedua juga, kalau misalnya kenal pun juga kenal yang betul-betul dekat dengan kita. Yang cuma sekedar di kajian ketemunya, sepertinya sih di antara kita ini agak malas untuk membesuk saudara kita yang sedang sakit. Tapi kalau kita mempraktekkan sebagaimana dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, setiap hari beliau sanggup untuk membesuk orang yang sakit. Dan di zaman sekarang bisa tidak kita melakukan itu? Sangat bisa. Tinggal kita datang ke rumah sakit, kan cari orang muslim, kan seperti itu. Itu kan saudara kita. Dia pun punya hak. Cuma masalahnya kita ini merasa tidak enak hati, kan seperti itu. Nah, yang paling luar biasa yang mendapatkan pahala dalam masalah membesuk orang sakit ini siapa? Para ahli medis, dokter, kemudian perawat. Hampir setiap hari, bukan bahkan setiap hari, dokter tersebut membesuk orang yang sakit. Para perawat setiap hari membesuk orang yang sakit, termasuk mereka yang bekerja di mana? Di rumah sakit. Termasuk yang menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang sakit tersebut. Jika sekiranya di antara antum ini ada profesinya dokter atau perawat atau ahli medis atau yang memang berhubungan kerjaannya itu dengan rumah sakit, cobalah niatkan setiap kali antum mendatangi pasiennya antum tersebut atau orang yang sakit yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit, ketika antum membesuk dia, niatkan sekaligus untuk menjalankan hak saudara kita sesama muslim. Pahalanya besar. Kita mau melangkahkan kaki dari tempat kita untuk masuk ke ruangan yang dimana dia dirawat, itu 70.000 malaikat mendoakan dia. Belum lagi kita katakan, subhanallah, ketika dia tersebut mau membesuk orang yang sakit tadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, dia melangkahkan kakinya itu untuk membesuk orang yang sakit seperti bertamasya di taman surga sambil memetik buah-buahan yang ada di surga. Ini adalah kinayah keutamaan yang besar yang kita dapatkan dari membesuk orang yang sakit. Kemudian kita sempatkan duduk bersama dia untuk memberikan spirit dan motivasi agar dia tersebut ada rasa untuk ingin sembuh dari penyakitnya atau bersemangat lagi untuk
untuk ya menjalani kehidupan ini. Sekedar 10 menit misalnya kita duduk di situ. Subhanallah, kita seperti tenggelam tenggelam di dalam rahmat dan kasih sayangnya Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih berkaitan tentang keistimewaan dan keutamaan orang yang sakit. Dalam hadis ya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man 'ada maridan khadha fi rahmah fa idza jalasa 'indahu istanqa'a fiha. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, berarti dia sedang menyelam di rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala. Dan jika dia duduk bersama orang yang sakit, di sisi orang yang sakit, dia benar-benar tenggelam di dalam rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man 'ada maridan khadha fi rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau membesuk orang yang sakit, berarti dia telah menyelami rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala. Apabila dia duduk bersama orang yang sakit tadi atau di sisi orang yang sakit, ya, dia tersebut ya akan selalu berada di dalam rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Sampai apabila dia duduk akan ditetapkan rahmatnya Allah bagi dia tersebut. Naam, subhanallah, dalam satu riwayat disebutkan ya, bagi mereka yang suka membesuk orang yang sakit, salah satu keistimewaannya membesuk orang sakit itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya salam. Ya Rasulullah, hadha sahih alladhi ya'udul marid fal maridu ma lahu. Subhanallah, orang yang sehat membesuk orang sakit pahalanya luar biasa. Kemudian bagi yang sakit itu apa? Ya, artinya di sini orang yang membesuk itu kan pahalanya besar. Tadi kita di mukaddimah kita sebutkan ya fadilah keutamaan orang sakit. Salah satunya apa? Menghapuskan dosa-dosa. Tuhattu anhu dzunubuhu. Naam, seperti itu. Dan subhanallah disebutkan juga kalau kita membesuk orang yang sakit, ya, ada yang memanggil kita dari langit, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan, barang siapa yang membesuk orang yang sakit, nada munadin minas sama, maka seseorang penyuruh akan menyuruhnya. Dari mana? Dari langit. Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Hei, Anda yang membesuk orang yang sakit, Anda adalah orang yang berbuat baik, dan Anda telah berjalannya Anda pun juga baik karena membesuk orang yang sakit, serta Anda telah memesan sebuah tempat khusus di surga kelak. Ya salam. Naam, jalannya kita ya untuk membesuk orang sakit itu adalah kebaikan. Kemudian kita ketika membesuk orang sakit, kita dianggap sebagai orang yang baik. Dan ketika kita membesuk orang yang sakit, berarti kita sedang pesan kamar khusus di surga atau tempat khusus di surga. Disebutkan itu berkaitan erat dengan surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 73. Penduduk surga ketika masuk ke dalam surga maka akan dikatakan kepada mereka, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga, keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan untuk kalian semua, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini, sedangkan kalian kekal abadi di dalam surga. Karena surga adalah tempat yang baik, maka tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang kotor. Maka diucapkanlah keselamatan buat kita ketika masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Nah, ikhwan
wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ini tidak lain berkaitan erat dengan masalah keutamaan orang yang suka membesuk orang yang sakit. Kemudian kita masuk kepada pembahasan adab dan etika menjenguk orang yang sakit. Nah, nanti insya Allah setelah adzan Isya, ya, kita akan memberikan hadiah, ya. Ada kitab Sahih Fadhil A'mal. Pastikan Bapak paham atau hafal adab etika menjenguk orang yang sakit, karena ini salah satu pertanyaan yang kelak kita akan tanyakan di season yang kedua dari kajian kita ini. Yang pertama, adab etika ketika menjenguk orang yang sakit, mencari waktu yang pas. Mencari apa? Waktu yang pas. Karena terkadang orang yang sakit butuh waktu istirahat, perlu rehat, sehingga kita harus mencari waktu yang tepat, yang pas untuk menjenguk dan membesuknya, di mana dia bisa menerima kita. Akan tetapi apabila kita hanya memiliki waktu menjenguk yang bertepatan dengan waktu istirahatnya, maka cukup bagi kita untuk menitipkan salam kepada keluarganya. Misalnya kita datang ke rumah sakit, ternyata pihak keluarganya mengatakan, ya, yang sakit yang ingin kita besuk tadi sedang istirahat. Maka kita ngomong sama pihak keluarganya, tolong titipkan salamku kepadanya, bilang aku datang, ya, kasih tahu kepada dia, infokan kepada dia, tadi aku datang, ana datang tadi untuk membesuknya, tapi berhubung dia istirahat, ya kita tidak bisa untuk membangunkannya, ya. Dan berusaha menyampaikan, ya, bahwa kita baru saja datang menjenguknya. Semua itu sudah membuatnya senang dan bahagia, dan menghilangkan segala suudzon, buruk sangka, karena dia tidak melihat kita menjenguknya. Karena kan kalau teman dekat, ya, kita tahu saudara kita sakit, teman kita sakit, kita nggak membesuknya, itu subhanallah ada rasa nggak enak di hati orang yang sakit, bukan begitu? Seakan-akan kita berteman itu ketika sedang sehat saja, sedang bahagia saja, tapi ketika susah, termasuk ketika sakit, ya, ketika kita tidak ada kesempatan untuk membesuknya, itu tuh ada perasaan yang tidak enak dari teman kita yang yang sedang sakit tadi itu. Maka oleh sebab itu, siapapun orangnya dari teman kita tadi atau keluarga kita, ketika dia sedang sakit, kita berusaha untuk membesuknya, berkunjung kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah sampai berhadapan dengan orang yang sakit tadi, kita bertanya tentang kondisinya. Dan ini sunnah, sebagaimana yang terjadi ketika Sa'ad bin Mu'adz sakit, ya, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas juga sakit, dan perempuan yang tadi kita ceritakan sakit. Nabi Muhammad selalu bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana keadaanmu, how feeling, ya. Seperti ketika Sa'ad bin Mu'adz sakit karena terkena panah dalam perang Khandaq, beliau dirawat oleh seorang wanita bernama Rufaidah, ya, bernama Rufaidah, yang saat itu bertugas merawat orang-orang yang terluka. Rasulullah SAW jika melewati Sa'ad di waktu sore, maka beliau bertanya kepadanya, bagaimana kondisi engkau wahai Sa'ad di sore hari ini? Jika beliau berkunjung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di pagi hari, Rasulullah juga bertanya, gimana keadaan antum di pagi hari ini? Subhanallah. Nah, akan tetapi pertanyaannya yang sifatnya simpel saja, ya. Jangan kita terlalu banyak bertanya hal-hal yang memberatkan dia. Jika dia mengeluh, maka kita nasihati dan memberikan semangat agar dia tetap bersabar dalam menerima cobaan sakit tersebut. Kadang di antara kita itu, subhanallah, memahami sakit yang dia alami itu berat. Sakit yang dia alami itu berat. Bahkan bisa jadi dia tidak tahu sakit apa. Ketika kita tanya kerabatnya atau keluarganya atau yang menjaga dari pihak keluarganya, ya, subhanallah, keluarganya ketika menceritakan pun sambil meneteskan air mata. Sakitnya berat. Allahu Akbar. Ya. Sakit yang untuk kesembuhan itu, untuk hitungan ahli medis, itu kecil kemungkinan untuk untuk sembuh. Seperti penyakit kanker atau penyakit-penyakit berat lainnya, ya.
Subhanallah. Ya, itu kita katakan apa? Terkadang kita jangan terlalu banyak untuk bertanya itu. Subhanallah. Jadi kita kalau sudah pahami dia sudah sakit dan kita sudah pahami nama penyakitnya apa, gak perlu antum menanyakan itu. Itu membuat dia sedih saja. Subhanallah, kita punya teman ya sampai dia meninggal dunia terkena penyakit kanker. Dia itu yang kita kenal mentalnya sangat kuat, hatinya itu sangat tebal. Subhanallah, dia selalu dalam kondisi yang siap mental lah dalam hal apapun. Tapi ketika diinfokan dirinya tertimpa kanker tadi itu, subhanallah, meneteskan air mata ketika bercerita kepada kita. Subhanallah, ucapan yang dia ucapkan setiap kali kita membesuk dia, tangisan yang keluar dari matanya gak kuat, seakan-akan sudah berpisah dengan kita. Nah, kita yang datang itu memberikan semangat terus, meskipun kita paham untuk hitungan medis ini sepertinya susah untuk sembuh, tapi kita tetap apa? Memberikan semangat. Gak apa-apa, teman ana seperti antum juga, alhamdulillah sekarang sembuh. Ya itu juga tentang kasus si fulan, dia ya terus berikhtiar berusaha, sekarang alhamdulillah masih ada. Subhanallah. Nah, itu kita katakan ya, ketika dia berkeluh kita sabarkan dia. Ya, kita tetap berikan semangat untuk dia ya, seperti itu. Kemudian jika yang dijenguk adalah maaf non muslim ya atau kafir, maka kita bisa sambil mendakwahinya. Boleh nggak berkunjung membesuk orang yang kafir? Kita katakan boleh. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Kita ajak dia apa? Masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajak pembantunya yang beragama Yahudi untuk apa? Masuk Islam. Rasulullah punya khadim, pembantu, asisten rumah tangga, non muslim, beragama Yahudi. Ketika sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Rasulullah SAW membesuk pembantunya tadi. Ketika sampai di rumah sang pembantu, dilihat oleh Nabi SAW sakit yang sangat luar biasa, sampai terbetik di pikiran Nabi SAW bahwasanya sang pembantu ini mau habis umurnya. Rasulullah bersegera menghampiri sang pembantu, ditemani oleh ayah sang pembantu. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan di telinga sang pembantu tadi, "Ya gulam, aslim taslam." Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Aku pastikan engkau selamat. Duniamu selamat, akhiratmu selamat. Ini pembantu melihat kepada ayahnya yang berada di samping Nabi SAW, seakan-akan ingin meminta izin agar diizinkan oleh ayahnya masuk Islam. Sang ayah paham dan mengerti, kemudian mengatakan kepada anaknya, "Ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim." Wahai putraku, masuklah engkau ke dalam Islam. Selamat engkau, duniamu selamat, akhiratmu selamat. Taati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa Ala. Tidak berselang lama dari dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, wajah berseri-seri, bahagia betul Nabi Muhammad SAW melihat pembantunya masuk Islam. Saking bahagianya, Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Engkau ya Allah, yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Husnul khotimah tidak dia. Husnul khotimah. Padahal amalan yang baru dia kerjakan apa? Sebatas masuk Islam, beriman kepada Allah Jalla wa Ala.
Allahu akbar. Jika sekiranya antum memang ada kenalan non muslim kafir sakit, besuk, kunjungi. Kalau antum sanggup untuk mendakwahi dia, dakwahi dia. Pahala besar buat antum ketika memasukkan dia ke dalam Islam ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga ketika ketika menjenguk siapa? Pembantunya yang sakit tadi ya, yang beragama Yahudi. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Naam. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, kesimpulannya kita katakan menjenguk orang yang sakit hukumnya apa? Boleh kita katakan, dan itu dilakukan oleh Nabi ketika membesuk siapa? Pamannya Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib sakit parah, Rasulullah apa? Mengajak dia apa? Masuk Islam. Ya, seperti itu. Nah, tapi sayangnya apa? Abu Thalib tidak mendapatkan apa? Hidayah dari Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, kemudian selanjutnya kita katakan yang ketiga, adab dan etika ketika membesuk orang yang sakit. Ketika kita datang kepada dia, kita mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit. Ada 5 keutamaan tadi. Yang pertama, siapa yang tahu dapat kitab? Ya Pak, yang pertama bukan keutamaan orang yang sakit. Kita kan datang, kita datang kepada orang yang sakit. Adab etikanya kita mengingatkan keutamaan orang muslim yang sakit. Ada 5 tadi. Sudah, sebentar, ibu-ibu nanti. Nah, bapak-bapak dulu. Yang pertama Pak, diampuni dosanya. Yang kedua, ya, mendapatkan pahala. Yang ketiga, ya, itu akhir. Yang ketiga dulu, mendapatkan derajat dan martabat yang tinggi. Yang keempat, jika sekiranya sebab sakit tadi dia meninggal dunia, dia mendapatkan anugerah apa? Husnul khatimah. Yang terakhir, jika sebab sakit tadi dia tersebut meninggal dunia, dia mendapatkan apa? Surga insyaallah. Naam. Ya, nanti ambil kitabnya ya. Tayyib. Nah, ketika kita datang kepada orang sakit tadi, mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, minimal ada 5 tadi. Ya, diampuni dosa-dosanya, ya, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Jalla wa ala, dengan catatan dia bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluhu, ya, dengan diujikan kepadanya sakit tadi itu. Kemudian yang ketiga, diangkat derajat dan martabatnya. Yang keempat, jika sekiranya sebab sakit tersebut dia meninggal dunia, maka apa? Insyaallah dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Jika sekiranya dia tersebut sebab sakit tadi meninggal dunia, maka insyaallah biiznillah dia mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Naam. Baik, silakan adzan dulu, setelah adzan kita lanjut. Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Kemudian yang keempat, mendoakannya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa? La ba'sa tuhur insyaallah. Tidak mengapa, tuhur insyaallah. Artinya apa? Semoga kamu bersih dari dosa-dosa, karena sakit menghapuskan apa? Dosa-dosa. Atau mendoakan ya dengan doa agar dia sembuh dari penyakitnya segera. Ya, adhibil bas, rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah sakitnya ini. Wahai Tuhan seluruh manusia, sembuhkanlah dia ya Allah. Engkau asy-syafi, Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Kita boleh mendoakan di hadapannya agar dia mengetahui bahwasanya kita sangat perhatian kepadanya. Juga boleh untuk kita meruqyahnya dengan meletakkan tangan kita di bagian tubuh orang yang sakit lalu mendoakannya. Hal ini agar dia mengetahui bahwasanya kita sangat memperhatikan dia. Dan banyak sekali ya lafal ruqyah yang diajarkan oleh Nabi ketika meruqyah orang yang sakit tersebut. Kemudian yang kelima, kalau antum punya kemampuan, bawakanlah oleh-oleh untuk menyenangkannya. Ya, kita ini kan terkadang perhatiannya tersebut ketika dia sakit ya, baru menawarkan makan apa, mau dibawakan apa ketika dia apa? Sakit. Ini lucunya kita ya kan? Ketika sehat walafiat nggak pernah ditawarkan. Mau minum apa, mau makan apa, tidak. Tapi ketika sakit baru mau untuk mengucapkan itu. Ala kulli hal, dalam rangka untuk menyenangkan orang yang sakit, kita berusaha untuk apa? Membawa hadiah atau oleh-oleh untuk menyenangkannya. Hendaknya kita membawakan makanan yang dibolehkan dokter untuk dikonsumsi oleh orang yang sakit. Jika kita tidak mampu untuk datang, maka tidak mengapa kita kirim makanan tersebut apa? Lewat orang lain. Seperti itu. Nah, zaman sekarang kan kemudahan-kemudahan itu telah dibuka oleh Allahu Jalla wa Ala dan telah dianugerahkan oleh Allahu Jalla wa Ala kepada kita. Termasuk orang tersebut di luar kota, beda tempat dengan kita, jauh banget. Kita bisa pesan makanan, bukan begitu? Untuk kita berikan kepada saudara kita yang sedang sakit tersebut. Apapun yang dia inginkan bisa sekarang dengan lewat online tadi itu ya, jual beli lewat online tadi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, ketika kita membesuknya, tidak mengobrol ya, tidak bercakap-cakap terlalu lama. Jika ini mengganggunya ya, kadang dia itu ingin cepat apa? Rehat, seperti itu. Jadi kita apa kabar ya, semoga kamu cepat sembuh. Kita doakan. Setelah itu apa? Pulang ya. Ketika kita telah tiba di tempat orang sakit dan dia sulit untuk berbicara, maka jangan terlalu lama untuk berbincang dengannya. Intinya kita telah datang dan kita telah mendapatkan pahala menjenguk orang yang sakit. Jangan sampai kita terlalu lama berbincang-bincang dengannya yang malah membuatnya tidak bisa apa? Beristirahat sehingga sakitnya semakin apa? Bertambah. Ini kadang orang tidak lihat-lihat kadang. Sudahnya waktunya nggak pas, malam hari datang. Bayangkan, ngobrolnya lama lagi. Kalau kita memang diharapkan oleh dia datang, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kita pun juga nggak diharapkan datang oleh dia. Dan waktunya itu nggak pas juga buat dia. Dia berharap kita apa? Segera keluar dari ruangan atau dari kamar di tempat dia sakit tadi itu. Seperti itu. Nah, tetapi jika dia menginginkan kita untuk berlama-lama di situ, maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, ya, ini yang paling penting ini.
Jangan bosan menjenguk orang yang sakit di saat orang lain sudah bosan untuk menjenguknya. Di saat orang lain tidak ada lagi yang menjenguknya. Kita ini kan semangat menjenguk saudara kita yang sakit atau teman kita yang sakit di awal-awal sakit saja. Setelahnya itu seakan-akan kita sudah gugur kewajiban, seakan-akan kita sudah apa? Menjalankan haknya. Subhanallah, banyak kan orang-orang tersebut yang sakitnya lama, seperti stroke misalnya, nggak bisa jalan. Subhanallah, pelumasnya sudah nggak ada lagi di lutut itu, sudah grade 4. Hari-hari cuma melihat tembok saja. Dia nggak paham, nggak mengerti keadaan yang di luar sana. Ketika dia sendirian meneteskan air mata. Subhanallah, tetapi ketika orang lain pada bosan untuk membesuknya atau sudah tidak perhatian lagi untuk mengunjunginya, kita tetap semangat untuk membesuk dan menjenguknya. Itu pahala besar yang kita dapatkan karena menyenangkan saudara kita yang sedang sakit parah tersebut. Dan memang luar biasa ya, kita sih berharap, berdoa kepada Allah, kalau toh Allah menganugerahkan sakit kepada kita yang mengakibatkan kita meninggal dunia, sakitnya jangan lama-lama. Subhanallah, takutnya kitanya nggak sabar, khawatirnya lagi yang ngurusin kita nggak sabar. Entah itu istri kita, entah itu suami kita ya ibu-ibu ya, entah itu anak keturunan kita. Karena subhanallah, rata-rata orang yang sakit itu bawel nggak? Bawel. Kenapa dia bawel? Attention seeker, ingin cari perhatian agar antum memperhatikan dia semaksimal mungkin, terutama anak keturunannya, terutama pasangannya. Makanya kalau orang yang sakit tersebut, kita berusaha untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhannya. Kita sudah tidak sanggup lagi untuk berkata-kata ketika dia ingin sesuatu. Selama sesuatunya itu halal, ya sudahlah, kita penuhi saja. Nah, termasuk tadi membesuk orang yang sakit, tolong banget ya. Kita berusaha apa? Untuk selalu membesuk orang yang sakit ketika kondisi manusia ya sudah bosan untuk membesuk dia. Ya, kalau kita memang betul-betul teman dengan dia, ambillah setiap pekan untuk membesuk dia. Subhanallah. Atau kalau kita sibuk banget ya, per 2 pekan lah untuk apa? Membesuk dan berkunjung kepadanya. Nah, kemudian yang ke-8, selalu memberikan harapan sehat ya, selalu memberikan harapan sehat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu athar ya, bahwasannya diceritakan para sahabat tersebut ketika sakit ya, itu saling apa? Memberikan harapan. Ya, harapan apa? Harapan sehat. Nah, kita menjenguk jangan sampai kita membuatnya menjadi apa? Pesimis untuk sembuh. Kita harus memberikan rasa optimis kepadanya untuk sembuh. Kita harus membuatnya merasa memiliki harapan untuk sehat, meskipun harapan tersebut tidak dapat merubah takdir. Sebagaimana dikatakan oleh para dokter bahwa orang memiliki harapan, maka imun tubuhnya apa? Imunnya apa? Ya, imun tubuhnya apa? Akan naik. Imun tubuhnya itu apa? Akan naik. Mereka juga mengatakan bahwa banyak orang sakit yang stres membuat apa? Imunnya tersebut apa? Menurun. Makanya usahakan pembicaraan kita kepada orang sakit tersebut jangan sampai apa? Menurunkan imun tubuhnya tersebut. Usahakanlah pilih pembicaraan dan cerita yang bisa apa? Menambah imun tubuhnya. Seperti itu. Yang ke-9 dan yang terakhir, selalu mengingatkan ibadah, khususnya ibadah salat. Khususnya apa? Ibadah salat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu ada 9 ya, berkaitan dengan adab etika membesuk orang yang sakit, dan berkaitan dengan keutamaan orang yang sakit tadi ada 5 ya, yang sudah kita sampaikan. Taib ya, ada beberapa hadiah ya yang ingin kita berikan. Ada beberapa pertanyaan juga yang ingin kita sampaikan. Untuk laki-laki ada berapa kitab? 3. 1 sudah tadi ya. 5 kitab. Tinggal 4 kitab lagi. Taib. Untuk laki-laki saja 4 kitab lagi.
Untuk ibu-ibu nanti pilihan penitia saja ya. Nah, taib untuk para ikhwan, ya bapak-bapak, sebutkan doa pada saat orang menginfokan kepada kita dia sakit. Apa doanya tadi? Tadi sebelumnya ada tadi. Pendek banget. Siapa? Siapa tadi jawab? Ya. La ba'sa tuhurun insyaallah. Ya, benar, Pak. La ba'sa tuhurun insyaallah. Kemudian ketika kita secara khusus mendoakannya, apa doanya? Siapa yang hafal? Ya. Allahumma anta syafi. Ya. Adhibil bas, rabban nas, ishfi wa anta syafi. La shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Tuh ibu-ibu hafal tuh. Berarti kita nggak tahu ya siapa ya. 6. Tanya bapak-bapak, sebutkan 5 dari 9 adab etika menjenguk orang yang sakit. Siapa? Angkat tangan dulu. Ya Pak. 1, mencari waktu yang tepat. 6. Kedua, bertanya tentang kondisi penyakitnya. Ya, keadaannya. Oke. Ketiga, mendoakan supaya orang tersebut cepat sembuh. Amin. Yang keempat, Bawakan oleh-oleh yang sesuai kesenangannya. sesuai dengan kesenangannya. Ya, apabila makanan, pastikan makanan yang boleh untuk dimakan untuknya. 6. Jangan banyak bicara waktu. Ya, jangan banyak ngobrol, bercakap-cakap yang membuat dia tersebut merasa tidak enak ya kepada kita. Taib. 6. Tersisa berapa? 2 lagi ya. Sebutkan 4 sisanya. Siapa yang bisa? Tadi sudah sebutkan 5. Sisanya ada 4. Bapak-bapak, masa kalah sama ibu-ibu tuh? Ibu-ibu sudah teriak. Dengan antum sudah jawab. Ya Pak. Nah, ya, mendakwahkan ya. Memberi harapan sehat kepadanya. Ya, tidak bosan membesuk orang sakit ketika ya sebagian kaum muslimin sudah bosan membesuknya, ya kan, seperti itu. Ketika orang-orang sudah bosan, kita tetap tidak bosan untuk membesuknya. Kemudian yang selanjutnya Pak, mengingatkan ibadah, terutama apa? Ibadah salat. Nah, satu lagi, ya, satu kitab lagi yang belum. 6. Taib, pertanyaannya mudah sekali ya. Sebutkan keutamaan membesuk orang sakit. Sebutkan 3 saja. Bapak-bapak, masa kalah sama ibu-ibu? Sebutkan keutamaan membesuk orang yang sakit. Tadi kan banyak tuh. Siapa yang bisa jawab? Masya Allah. Jangan antum sudah jawab. Ya Pak. Kenapa Pak? Ya, didoakan. Berapa jumlah malaikat yang mendoakan? 70.000 malaikat. Yang kedua Pak? Apa? Enggak dengar saya. Mendapatkan rahmat, ya. Tenggelam di dalam rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Yang terakhir Pak? 6, ha? Ya, masuk surga, ya kan? Subhanallah, ya, masuk surga. Nah, artinya orang yang berjalan, tujuan dia tersebut membesuk orang sakit, dia seakan berada di taman surga. Seperti apa? Memetik buah-buahan yang ada di surga tersebut. Nah, taib. Barakallahu fikum. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.